dengar nyanyian senja, unggas-unggas hutan, lentingan suaranya merdu, membujuk rimbaku tidur. Itulah nyanyian bangsaku. Terlihat bocah kecil, keriting hitam manis, memikul kayu kering, pulang ke rumah, diiringi nyanyian unggas. Senja mulai berlalu, itulah nyanyian bangsaku. Dengarlah, dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis merdu. Ada nyanyian ratapan, ada pula nyanyian gembira. Itulah nyanyian bangsaku. Otto dan Geisler membuang undi untuk menentukan siapakah yang akan bertempat tinggal di Teluk Dore di Kuawi. Undian itu ke Otto, sedangkan Geisler tetap di Pulau Pansinan. Obor Aditya dan Kira Tumhage dibawa ke dalam gedung gereja. Dipersilakan semua kedua
nama Tuhan Majelis.
dahulu kamu adalah terang, dan sekarang kamu adalah memang kamu adalah terang, tapi sekarang kamu adalah terang. Semakin ikhlas sebagai anak adalah terang. Shalom. Bapak Ibu, satu bagian kitab yang telah saya sediakan kita baca. Kita dengarkan dan kita ingatkan terhadap kita terus perjanjian lama, sebagaimana yang terdapat dalam tata ibadah. Ayat pasal 29 ayat yang keempat. Dan ayat rohani sebelah 7 ayat 1. Ayat pasal 29 ayat yang keempat dan ujian kebenaran rohani 97 ayat yang pertama. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar, silakan masuk ke dalam gereja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di luar ke depan gereja, silakan masuk ke dalam gereja. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman-Nya. Kita berdoa. Sungguh daya pertolongan Tuhan, dan karena itu kami kita ingin mendengarkan kata Allah dalam sebutan sembah. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kami Tuhan telah mempersatukan kami dengan tadi untuk membilang banyak terima kasih kepada Tuhan atas hari ulang tahun ke-163 jemaat kita yang dibuang. Peristiwa besar kebenaran Allah olehnya semua kami balik kepada Allah bersama jemaat ada di tempat ini untuk mengadukan dan memasyurkan kebesaran dalam Tuhan. Bapak di surga, kesaksian sabda dan nada dari paduan suara vokal telah mengantarkan kami semua untuk hati, pikiran, seluruh kehidupan kami bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami siapkan, hendak kami baca, hendak kami renungkan dan mendengarnya. Sebab itu ya Roh Kudus, bersatukanlah kami, baharilah kami supaya dalam persekutuan syukur ini biarlah firman-Mu daripada kami hidup dan terus bersyukur kepada Allah, terus memasyurkan kebesaran dalam Tuhan. Dan satulah di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat pasal 2 ayat yang keempat. Bapak Ibu saudara yang saya akan membacakan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergabung dengan aku di dalam kemahku. Dan dari Yohanes 97 ayat 1. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sujud sembah di sini, dia dengan hormat mengulas semua serta jiwa juga. Terimalah seadanya, minta diberkati dan serahkan hati. Demikian bacaan firman Tuhan dan pujian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kembali lagi saya bersuara kepada persekutuan yang ada di luar bisa masuk ke dalam gereja. Ini panggung tiba-tiba kosong lagi. Mari Bapak Ibu yang ada di luar masuk ke dalam gereja. Kalau
Kalau tidak nanti saya turun dari mimbar dan saya khotbah di luar sini. Dua pelayanan dengan pendeta terus turun dari mimbar saya nanti saya turun dan saya khotbah di luar. Mari sekali lagi Bapak dan Ibu saudara yang ada di luar masuk ke dalam gereja. Demikian pula dengan cerita tentang siapa itu Nuh dan keluarganya. Nuh kata bergaul baik dengan Allah, maka Nuh seisi keluarga diselamatkan dari air bah. Betapa intimnya pergaulan bergaul dengan Allah berarti ada hubungan yang kudus. Di dalam hubungan yang kudus itu mengetahui dengan pasti rahasia dari Allah bagi setiap orang yang bergaul dengan Tuhan.
Pemazmur dalam Mazmur 25 ayat 14-9, Tuhan bergaul baik dengan orang yang taat akan Dia. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan benar-benar ada persekutuan, tapi juga mengetahui rahasia Tuhan tentang hidup ini, hari ini, esok, dan seterusnya. Orang yang bergaul dengan Tuhan menyadari diri sebagai manusia yang tunduk dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Keagungan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan senantiasa dalam persekutuan itu memasyurkan nama Allah. Kalau Allah bergaul dengan manusia seperti bacaan kita, karena Allah tahu isi, biasa digoreng kita makan. Tapi Allah bergaul dengan manusia karena Allah tahu kelemahan manusia, keterbatasan manusia. Allah bergaul dengan manusia karena Ia tahu impian manusia hari ini untuk hari esok. Allah bergaul dengan manusia, orientasinya adalah supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Allah bergaul dengan manusia supaya manusia yang lemah itu diberi kekuatan, supaya manusia yang bodoh itu mendapatkan hikmat dari surga. Supaya manusia yang tersesat jalan tak aluan, tidak tahu arah kemana, dibawa masuk dan menuruti kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu bagian yang pertama menjadi refleksinya. Bagian yang kedua, kata kemah, sesuai dengan konteksnya di kemah atau bahasa sederhananya pondok, tempat orang beristirahat sejenak. Alkitab memberi kesaksian kepada kita tentang apa yang kemah. Kalau 2 minggu yang lalu kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan tentang sosok yang bernama Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, keluar dari kampungnya, keluar dari harta kekayaannya, keluar dari keluarganya ke tempat yang terasing, yang ia belum pernah tahu. Dalam perjalanan sampai di Kanaan, dia mendirikan kemah. Di Betel pun dia mendirikan kemah. Dan Allah menampakkan diri. Lalu Abraham
sujud sembah kepada Tuhan. Kemah dibangun menjadi tanda, dibangun menjadi tempat ada perjumpaan antara Tuhan dengan manusia atau sebaliknya. Kesaksian Alkitab juga memberi kepada kita mengetahui kalau bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menyeberang laut Korsun, telah perjalanan di padang gurun, mereka juga mendirikan kemah. Lalu ada perjumpaan Tuhan dengan umatnya atau sebaliknya. Di kemah ada satu peristiwa penting yang menjadi refleksian kita. Di kemah terjadilah dalam bahasa Yunani Theophany, penampakan. Kemah pondok rumah sederhana. Tuhan berkenan untuk menampakkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagian ini. Sebab ini refleksian mengarah pada sejarah jemaat. Sidang syukur yang Allah kasih dan berkati, dua hari yang lalu saya baca buku sejarah, ada di mata kita 1, 2, 3, 64 tahun sendiri yang baru di tanah orang Papua. 10 tahun sesudah 101 tahun di KID yang baru. Fajar mereka Otto dan Geisler, karangan dari Bapak Pendeta Ryan Suleiman, yang berisikan iman, doa, kasih dan pengharapan. Dari bahagian buku-buku yang saya coba untuk baca dan sebutkan tadi, daripadanya memberi catatan kepada kita yang juga tentang pergaulan itu, yang juga tentang kemah. Sejarah kita juga menyatakan hal pergaulan dan kemah dalam pekerjaan para sendiri. Di tanah Papua pada umumnya dan khususnya di Pulau Mansinang dan di kampung Panasel bilang Wabidori dalam ajaib di mata kita di desa Wabidori. Bapak Pendeta berfirman Wabidori itu Wabi itu tempat, Dori itu dalam. Otto dan Geisler, mereka orang percaya sampai datang karena bergaul dengan Tuhan. Iman sedih kita baca buku sejarah waktu tiba 5 Februari 1855 turun dan di Pulau Mansinang. 1
ini akan terus jalan antara pembarang-barang dibantu juga oleh seorang anak sekolah minggu yang berumur 12 tahun namanya Fritz Waker. Bertiga saja naik turun kapal dekat barat. Makanya sudah tahu sejarahnya. Depan kayu, bikin perahu, kayu besi. Mereka terbang 3 perahu mereka membuat untuk masuk kayu ke Wabidori. Karena kalau besi jadi dorong ke laut, jangan bikin ulang lagi dorong ke laut, jangan bikin ulang lagi dorong ke laut. Pas ada kedua di tahun ini punya kita lalu dipakai untuk pulang pergi ke Sinar Koridor. Maksudnya Bapak Ibu karena sesama sebagai tanda merajut persekutuan, kesaksian pelayanan bersama jemaat dan terimalah berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus terus setia dan menggaul dengan saudara-saudara dan memberi saudara-saudara berkat jasmani dan rohani saat ini selama-lamanya. Amin. Tujuannya kalau misalnya tadi kita dengar berita berkhotbah, kalau kemarin itu hanya diakonnya itu berjalan bagus. Kenapa kalau hari ini gereja sebesar ini diakonnya tidak berjalan bagus? Itu catatan yang saya garis bawahi dari khotbah yang disampaikan tadi. Kemudian sasaran kegiatan adalah jemaat dari jemaat di lingkungan Bayang 1 sampai 6 di jemaat kita yang di Kuawi. Kemudian pembiayaan sebagai berikut. Pertama, aksi
sebesar 9 juta rupiah, sumbangan dari Bapak Dr. Anus Dominus Mandacan sebesar 5 juta rupiah, sumbangan dari Bapak Herman Rudewas sebesar 23.472.000 rupiah, sumbangan dari Bapak Pendeta A. Mandoe sebesar 500.000 rupiah. Penutup, demikian laporan singkat panitia pelaksana harian besar gereja dalam rangka ulang tahun Jemaat GKI Kuawi yang ke-163 tanggal 24 Februari 2024. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tadi pembawa pengacara sampaikan bahwa pendeta sambutan hanya punya waktu 2 menit. Jadi saya juga tidak bisa lama sambutan. Tapi saya perlu sampaikan kalau secara gereja saya ada harapan untuk jemaat dan gereja ini. Supaya kemajuan yang dinormalkan disampaikan oleh Bapak Pendeta itu harus kita berpikir bagaimana kemajuan dalam pawai obor yang telah kita jalankan, baik dari keluarga besar Maksudam, baik majelis yang melakukan sebuah pawai obor sampai di sini, karena itulah inti. Dengan demikian, sebagai badan Perdagangan GKI Manungkual menyampaikan banyak terima kasih untuk semua yang telah kita buat pada saat ini. Ketika mulai tahun 1855 Otto dan Gessler menginjak di Amsterdam dan memberkati tanah dan negeri ini melalui dengan doa kredo yang diungkapkan dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Berarti semua yang ada di tanah ini sudah diberkati Tuhan, berawal dari Amsterdam, Kuawi, Andali dan Papua itu sampai hari ini. Mari kita kemudian saya perlu sampaikan bahwa Injil yang telah digunakan di dalam Papua ini untuk menjadi bagian yang referensi bagi kita untuk kita tetap semangat mewujudkan perwakilan gereja melalui bersekutu, bersaksi dan melayani sesuai dengan tema yang kita ikuti, menjadi bagian yang penting bagi kita semua. Allah hadir dan berkau dengan kita dalam jemaat untuk meningkatkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di jemaat. Kalau melalui dengan perayaan hari ulang tahun jemaat ini, sebagai badan Perdagangan GKI Manungkual menyampaikan banyak terima kasih untuk hari ini luar biasa jemaat dalam perayaan dan semua yang telah mendapat bagian dalam ibadah ini. Saya tadi sampaikan bahwa dalam sambutan ini dan juga ibadah yang saya mengikuti tidak terlalu lama, luar biasa untuk liturgi, luar biasa untuk nyanyi, luar biasa untuk firman yang telah kita dengar, untuk menjadi bagian dalam mengkritik dalam semua perubahan-perubahan yang di masa yang lampau kini dan masa depan bagaimana gereja GKI dalam sebuah kemajuan yang cepat. Dengan demikian, saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu Saudari dan semua sekalian kita yang ada dalam jemaat GKI Kuawi, lepas dari pertama di Amsterdam tahun 1855 dan melewati kedua dalam perkabaran Injil berawal dari Kuawi untuk bagaimana jemaat dimandirikan di tengah-tengah bagi GKI di tanah Papua. Dalam usia yang ke-163 tahun ini berarti melewati 8 tahun dan kita melangkah untuk sebuah perubahan yang dilakukan di Amsterdam. Khotbah sudah jelas, penyampaian sudah jelas. Pada tanggal yang dilakukan dalam sebuah sesi, karena sesi yang dilakukan di Kuawi itu menjadi sebuah pikiran bersama untuk kita berpikir ke depan.
tahun ini, saya perlu sampaikan kalau perayaan kemudian, mari kita semua ada di sini dan merenungkan masa yang lalu, masa yang sangat menjadi tradisi yang begitu luar biasa untuk kita menghadapi. Dan hari ini dengan sebuah perubahan, tetapi sangat gereja juga akan ketinggalan. Dengan hal ini, saya perlu sampaikan bagi kita semua, terutama keluarga besar Doreng, keluarga besar Arba, keluarga besar dan semua yang ada di tempat ini, mari kita jaga kebersamaan ini, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil membawa sebuah kemajuan, membawa kita dalam berbagai situasi macam kita untuk tetap hidup bersama dalam Injil ini. Dengan demikian kami sampaikan lagi terima kasih atas nama Badan Pekerja Kasih GKI Manokwari. Kalau boleh kita berpikir tentang daerah sendiri ini, berapa rumah-rumah yang mana kita pikirkan sebagai basis, sebagai warga jemaat yang ada di lingkungan daerah sendiri, kita akan menata bagaimana untuk menjaga kekudusan dan kesucian dalam hidup bersama-sama di tempat ini. Saya ingin perlu sampaikan, bulan kami semua tinggal di luar, tapi BPK Madione ini rumah jabatan ada di sini dan saya tinggal di sini. Dan semua yang ada di luar, saya juga ada kompleks di sini. Dan saya akan mengikuti. Tapi surat kita saya berbeda dari jemaat Singosari. Ketika saya tidak dan bergabung di sini, saya juga bergabung sama Bapak PKB. Ibu juga bergabung bersama PB. Anak-anak saya yang kecil akan menjadi sekolah minggu, yang besar akan menjadi kamu. Kita menjaga daerah ini supaya kita memajukan semua yang ada di tempat ini, supaya Injil Kristus itu harus dibenarkan. Terima kasih untuk pendeta Pegawai yang luar biasa, yang tinggi sedikit dalam sebuah sejarah. Memang itu sangat menjadi bagian yang penting. Jangan sampai kita hilangkan budaya. Apa yang menjadi bagian penting dalam gereja ini, tetapi kita pikirkan sejarah, terutama keluarga besar Babe, keluarga besar yang ada sebagai suku besar Babe, Bakar Adab, dan semua mari kita jaga kebersamaan kita. Hari ini klasis dan jemaat, saya perlu sampaikan klasis Manokwari saat ini sebuah kecepatan perubahan menjadi klasis percontohan di dalam Papua untuk semua yang ada di sana, baik di tingkat keuangan, di tingkat pelayanan, untuk berbagi dalam persekutuan yang secepatnya di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan anak-anak. Itu berarti lingkungan semua kata kemuliaan Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan bagi kita semua. PAIJ yang saya hormati dan kasih ketua panitia yang untuk bisa melakukan semua sehingga ibu-ibu menyanyi, bapak-bapak menyanyi, pemuda menyanyi, dan anak-anak sekolah itu menyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup bagi kita semua. Saya atas nama pimpinan Badan Pekerja Kasih GKI Manokwari menyampaikan banyak terima kasih. Selamat hari ulang tahun GKI Elintuaru dalam usia yang ke-163 tahun ketika Otto meninggal pada tahun 1862 tanggal 9 November, melewati 3 tahun jemaat GKI Elintuaru berdiri. Orang selalu berpikir bahwa GKI baru berdiri, yang kemarin kita rayakan dalam usia yang ke-67 tahun. Saya kasih tahu itu cuma ulang tahun orang Papua berdiri. Pendeta MBS bermain dari ketua semua itu yang gereja. Tapi untuk GKI berdiri
Kristus harus diberitakan. Siapa yang menyambut Papua menyambut Injil, siapa yang menyambut Injil menyambut Papua. Semua yang hidup di tanah ini, secara khusus dalam Afrika ini, elit Tuabu, mari kita bersemangat mewujudkan kasih Kristus itu dalam kebaktian gereja melalui keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ulang tahun yang ke-163 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3 lagi. Ada yang buka masih dekat, ada sedikit. 2, 3. Oke. 2, 3. Tahan. Ada yang belum senyum, ada yang perhatikan. Oh, senyum yang manis. 2, 3. Oke. juga bersama-sama juga supaya kita tidak kasih kue ulang tahun 193 tahun semakin ekonomi didampingi oleh ekonomi Jakarta Bapak dan teman-teman kalau tidak ada koordinator PW tingkat klasis Mansinam, silakan kita mengambil bagian dalam sama-sama kita menyanyikan nama silakan
Kue yang pertama ini Bapak Menteri akan berikan kepada siapa? Langsung sebut nama ya. Dengan sukacita dan dalam kasih Kristus, atas nama PMJ dan seluruh kemajelisan, saya menyerahkan kue ulang tahun kepada Bapak Ketua Klasis, Bapak Pendeta M. Warfani STH. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ketua Panitia. Ya, dalam Ketua Panitia tidak kesehatan dan ya, kita kepada siapa Bapak? Dengan penuh sukacita, kue yang ulang tahun ini saya berikan kepada Ketua Panitia. Ya, dulu luar biasa. Selanjutnya kami persilakan Ibu Koordinator PB. Kita lihat Ibu akan mengarahkan ibu ini kepada siapa? Ini pesengannya ini. Kepada siapa itu? Bersiap-siap Ibu Ketua PB Elit Pawi. Amin. Ya, kue diberikan kepada siapa Ibu? Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya Bapak Sekretaris. Bapak para tamu undangan saya tetap bersilakan berdiri yang momen yang langka. Jadi sampai pemesanan kue ini berakhir, semua orang yang ada di depan baru kita bersilakan dulu. Dari Bapak Sekretaris, kue ulang tahunnya yang mau diberikan rencananya kepada siapa? Buat Ibu Koordinator PW Klasik. Tepuk tangan dulu buat kebersamaan di malam ini. Selanjutnya Bapak Rukabe. Ya, kita di Bapak ini kira-kira makin mungkin siapa? Oh, Ibu. Iya, perwakilan dari ya, Bapak akan memberikan kue ini pada siapa kita lihat? Kepada Bapak Bupati. Dan saya persilakan Bapak Sekretaris ke depan mendampingi Bapak dari Larut tetap ke depan. Dan dari Jemaat Laharowi kepada Jemaat Elit Pawi. Oke, silakan. Kalau sudah silakan ditukar dari Pawi ke Lahir dulu. Dan dari iya, terima kasih untuk kerjasama di malam hari ini.